Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Good Night YouTube channel. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan pengalaman mistis dari pendaki Gunung Lawu. Kisah ini dialami oleh seseorang yang sebut saja dia adalah Dharma. Kisah ini dialami Dharma ketika dia sedang mendaki ke Gunung Lawu bersama saudara kandungnya. Jadi, waktu itu Dharma sendiri nggak tahu apakah waktu itu Sukmanya lepas dari tubuh atau mati suri. Yang jelas, itu terasa sangat nyata. Untuk cerita lebih lengkapnya silakan simak video ini sampai selesai. Good night. Dharma adalah seorang karyawan pabrik yang berada di salah satu kota di Jawa Tengah. Waktu itu dia mengalami berbagai macam masalah di keluarganya. Setelah beberapa bulan yang lalu, ayahnya meninggal karena kecelakaan. Dan sekarang dia terkena PHK dari pabrik tempat dia bekerja. Ditambah lagi, ayahnya ini masih punya hutang piutang sama orang. Dharma yang harus bisa membantu ibunya mencukupi kebutuhan rumah, dia merasa sangat bingung. Belum lagi dia harus membantu membiayai kuliah dan sekolah adiknya. Dia adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Kedua adiknya cewek, satu masih duduk di sekolah dasar, dan satu lagi sudah SMA. Sudah 1 minggu ini Dharma berusaha mencari pekerjaan, tapi tidak menemukan. Selama 1 minggu itu, dia sering mengurung dirinya di dalam kamar dan hampir stres. Karena tidak ingin terus-terusan memikirkan masalahnya, dia berencana pergi ke Gunung Lawu untuk menenangkan pikiran. Karena bagi Dharma, hanya gunung yang bisa membuat dirinya merasa damai. Dia mendatangi Safety adiknya untuk diajak pergi mendaki, dan Safety tidak keberatan. Karena sebelumnya Dharma sudah sering mengajak Safety mendaki bersama teman-teman sependakiannya. Tanpa banyak persiapan, Dharma memutuskan untuk berangkat mendaki besok ke Gunung Lawu via Candi Ceto. Dan pendakian ini hanya akan dilakukan mereka berdua. Singkat cerita, keesokan harinya sekitar jam 9, mereka mendatangi ibu untuk meminta izin mendaki. Awalnya ibu keberatan karena di rumah beliau tidak ada temannya. Tapi ibu juga tidak bisa memaksa dan akhirnya dengan berat hati mereka diizinkan untuk berangkat. Berangkatlah mereka berdua dengan mengendarai motor. Setelah menempuh kurang lebih 1 jam perjalanan, sampailah mereka di base camp Gunung Lawu via Ceto. Sesampai di situ Dharma menemui salah satu temannya yang kebetulan sedang bertugas. Setelah bertemu, mereka ngopi-ngopi dulu di dekat base camp. Karena di sisi lain mereka ini sudah cukup lama tidak mendaki bareng dan tidak bertemu. Dharma yang bukan pertama kalinya mendaki via jalur ini, dia langsung dipersilahkan oleh temannya itu. Dia juga sempat menawarkan diri untuk menemani Dharma mendaki. Tapi Dharma bilang tidak perlu karena takut merepotkan. Di sisi lain, tujuan Dharma mendaki ini adalah untuk menenangkan pikiran. Setelah puas ngopi, Dharma bersalaman dengan temannya itu dan pamit untuk memulai perjalanan agar nanti tidak kemalaman di jalur. Setelah bersalaman, temannya berpesan agar hati-hati dan semoga pendakiannya lancar. Dharma dan Safety bergerak menuju ke gerbang pendakian. Sesampai di sana dia mengajak Safety untuk berdoa dulu. Setelah itu perjalanan dimulai sekitar pukul 11 siang. Dharma meminta Safety untuk berjalan di depan. Dan singkat cerita, sampailah mereka di pos 1.
Di sini Dharma mengajak Safety untuk istirahat sebentar, sekalian dia akan melaksanakan sholat zuhur. Safety yang waktu itu tidak membawa mukena, dia tidak ikut sholat. Sementara Dharma sholat, dia menunggunya di bangunan pos sambil makan cemilan. Setelah sholat, Dharma mengadu sama yang di atas, semoga diberi jalan keluar dari masalah yang sedang dia hadapi saat ini. Sambil berdoa, tanpa disengaja air matanya Dharma menetes. Karena tidak ingin Safety tahu, dia segera mengusap air matanya itu. Dan setelah selesai berdoa, dia menghampiri Safety. Sepertinya Safety tahu kalau Dharma habis nangis. Dia bertanya, "Mas, kenapa?" "Gak apa-apa dek, habis kelilipan tadi." "Oh, kirain habis nangis." Safety membagi cemilan dengan Dharma. Setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanan. Sambil berjalan, Dharma tidak bicara apapun karena dia terus kepikiran tentang problem yang tengah dia hadapi. Lalu, dari depan Safety membuka omongan. "Mas, diem aja, ntar kesambet loh." "Udah gak apa-apa, kalau kesambet ntar aku suruh nyambet kamu juga," jawab Dharma dengan bercanda. Mereka berdua memang saudara, tapi juga teman. Umur mereka tidak berselang jauh, hanya sekitar 2-3 tahunan. Kali ini mereka berjalan sambil sesekali bercanda. Dan tidak terasa, sampailah mereka di pos 2. Di sini mereka istirahat lagi. Dan setelah cukup istirahat, perjalanan kembali dilanjutkan. Selama perjalanan dari pos 2 mereka tidak ada kendala apapun. Dan singkat cerita, sampailah mereka di pos 5 Bulak Peperangan sekitar pukul 6. Terlihat malam itu cukup banyak pendaki yang sedang camp. Dan di sini Dharma memutuskan untuk bermalam. Setelah tenda didirikan, dia lanjut masak dan makan di depan tenda. Setelah itu mereka lanjut santai-santai di depan tenda sambil melihat pemandangan langit yang tampak cerah. Karena suhu semakin dingin, Dharma mengajak Safety untuk lekas tidur agar besok summitnya tidak kesiangan. Sebelum tidur, di dalam tenda Dharma sempat bilang ke Safety, "Dek, nanti kalau udah lulus SMA lanjut kerja aja ya, gak usah kuliah." "Gak mau mas, teman-temanku banyak yang lanjut kuliah loh." "Tapi kuliah kan butuh banyak biaya dek." "Gak apa-apa mas, ntar aku kuliahnya sambil kerja aja, biar bisa cari biaya sendiri." Beruntungnya Safety bisa mengerti keadaan keluarganya yang sekarang. Setelah obrolan singkat itu, mereka pun tidur. Dan sekitar pukul 3 dini hari, mereka bangun dan bersiap-siap akan summit. Peralatan yang tidak diperlukan mereka tinggal di pos 5. Setelah itu mereka lanjut berjalan summit. Dan singkat cerita, sampailah mereka di puncak kurang lebih pukul 6 pagi. Di puncak mereka tidak lama, hanya sekedar menikmati pemandangan, kemudian kembali turun ke Argo Dalam. Di Argo Dalam, Dharma mengajak Safety untuk mampir di warung untuk sarapan. Setelah itu dia berniat untuk ziarah ke petilasan Prabu Brawijaya dan meminta pada Safety untuk menunggunya di warung. Ketika sedang khusyuk mengirimkan doa pada Sang Prabu, tiba-tiba Dharma merasakan ada hawa yang berbeda di dalam ruangan ini. Seperti ada yang memperhatikannya dari belakang. Beberapa kali dia menoleh ke belakang. Dan sekilas, ada sebuah bayangan yang melintas, melewati pintu. Merasa kurang nyaman di tempat ini, dia lekas menyelesaikan doanya dan kembali ke warung. Kemudian mengajak Safety untuk kembali turun ke tempat camp. Di perjalanan turun dari Argo Dalam, dia masih merasakan hal yang sama. Seakan-akan ada sesuatu yang sedang mengikuti perjalanannya. Seringkali,
Dia melihat ke sana kemari, tapi tidak terlihat ada siapapun yang mengikuti. Nyari apa, Mas? Enggak kok. Tempatnya beda banget kayak yang dulu. Jawab Dharma menutupi apa yang sedang dia rasakan. Singkat cerita, sampailah mereka kembali di tempat camp. Dia mengajak Safety untuk istirahat dulu dan berencana turun nanti setelah zuhur. Karena merasa ngantuk, dia masuk ke dalam tenda dan merebahkan badannya di atas matras. Sedangkan Safety, dia masih di luar, sedang membuat minuman hangat. Disinilah kejadian itu dialami oleh Dharma. Entah apa yang sedang terjadi. Ketika sedang tiduran di dalam tenda itu, tiba-tiba badannya kedinginan, sampai-sampai susah untuk bergerak. Seluruh tubuhnya sudah terasa kaku dan pandangannya tiba-tiba buram. Tidak berselang lama, terasa jelas seperti ada sesuatu yang jatuh dari atas dan menindihnya. Dan tiba-tiba, dia sedang berada di sebuah tempat yang sebelumnya belum pernah dia datangi. Tempatnya itu adalah hutan dan terdapat beberapa bangunan kayu seperti gubuk. Suasananya sangat sejuk, sepi, dan tenang. Dia berjalan menyusuri hutan ini. Lalu, sayup-sayup dari depan terdengar seperti ada suara orang. Dia berjalan menuju ke sumber suara itu, dan tidak lama berjalan, ternyata benar. Di depan tampak ada beberapa orang yang sedang berjalan mondar-mandir. Sepertinya itu adalah sebuah perkampungan. Dia terus berjalan, dan orang-orang yang ada di situ mengucapkan salam pada Dharma. Tapi anehnya, mereka mengucapkan salam itu tanpa melihat ke arah Dharma. Ada yang sambil menunduk, ada yang membelakanginya, dan ada juga yang sambil mendongak ke atas. Orang-orang ini pada kenapa ya? Pikir Dharma. Dia terus berjalan menyusuri jalan yang ada sambil menjawab orang-orang yang memberinya salam. Meskipun orang-orang ini tampak aneh. Setelah cukup jauh berjalan, dia berhenti di sebuah bangunan gubuk untuk istirahat. Dan di sini dia merasa haus. Tidak lama istirahat di gubuk itu, dia didatangi oleh satu orang laki-laki yang cukup tua. Dia mengenakan pakaian adat Jawa dan memakai sorban yang menutupi kedua pundaknya. Orang tua itu mengucap salam ke Dharma dan dia pun menjawabnya. Lalu orang itu lanjut bilang, Aku tahu masalahmu, nak. Aku kesini mau membantumu. Seketika itu Dharma ingat dengan masalah yang tengah dihadapi. Lalu dia menjawab, Panjenengan ini siapa? Panjenengan berarti kamu, sebagai sebutan untuk orang tua. Nanti kamu akan tahu sendiri. Sekarang ayo ikut aku. Kalau saya ikut panjenengan, nanti saya pulangnya gimana? Tidak usah pulang, tinggal saja sama aku, dan semua masalahmu sudah selesai. Orang itu melepas sorban yang dipakainya dan dipakaikan ke kedua pundak Dharma. Kemudian, dia meminta Dharma untuk ikut berjalan bersamanya. Dharma lekas turun dari gubuk dan ikut berjalan dengan orang itu. Sambil berjalan, orang itu menggandeng pundaknya Dharma. Tidak lama berjalan, mereka masuk ke sebuah perkampungan lagi dengan orang-orang sama seperti tadi. Orang-orang yang ada di situ pun sama, memberi salam pada Dharma tanpa melihat ke arahnya. Lalu, orang tua itu berkata pada Dharma, Apapun yang terjadi, jangan pernah noleh ke kiri kanan, apalagi ke belakang. Dharma hanya menurut, dan orang itu menggandeng pundaknya Dharma dengan sangat erat.
sambil menahan kepalanya agar tidak melihat ke arah belakang. Sambil terus berjalan, sesekali Dharma melirik ke kiri kanan untuk melihat orang-orang yang memberinya salam. Tidak berselang lama, sayup-sayup dari belakang dia mendengar ada suara banyak orang yang memanggilnya, termasuk Safety adiknya. Mas, Mas Dharma, Mas. Mendengar itu Dharma ingin melihat ke arah belakang, tapi tidak bisa karena orang itu menahan Dharma agar tidak menoleh ke belakang. Suara Safety terus terdengar. Dharma sudah berusaha menoleh ke belakang, tapi tetap saja tidak bisa. Lalu, orang itu kembali berkata pada Dharma, Jangan noleh ke belakang. Kalau noleh ke belakang, kamu akan tinggal bersama mereka di sini. Suara orang-orang itu terus terdengar memanggilnya dari belakang, seperti sedang butuh sesuatu. Dan semakin lama, hanya suara Safety yang terdengar semakin dekat, Mas, sambil sesekali Mas menangis. Dharma. Sampai di sini, Dharma benar-benar bimbang. Tapi karena merasa takut, kali ini dia berusaha mengabaikannya. Orang tua itu terus menahan kepala Dharma, dan tidak berselang lama, ada seseorang yang berjalan dari depan dan menawarkan minum di dalam kendi. Karena sejak tadi Dharma memang sedang haus, dia menerima kendi itu. Tapi belum sampai dia menerima kendi itu, tangannya Dharma ditepis sama orang tua tadi sambil berucap, Jangan diterima, apalagi diminum. Kenapa Mbak? Saya haus, pengen minum. Kalau kamu minum air itu, kamu akan tinggal di sini bersamanya. Nanti aku beri minum kalau sudah sampai di rumah. Mendengar itu Dharma tidak jadi menerima kendi pemberian orang itu. Mereka terus berjalan dan mengabaikannya. Semakin jauh berjalan, suara yang memanggil namanya semakin terdengar jelas dari belakang. Tapi orang tua ini tetap tidak memperbolehkan Dharma menoleh ke belakang dengan alasan yang sama. Sampai di sini, Dharma menaruh curiga terhadap orang ini. Jangan-jangan orang ini ingin mencelakakan aku, ucapnya dalam hati. Karena tidak bisa berbuat banyak, dia hanya bisa pasrah. Lalu, dia membaca ayat suci Al-Quran yang dia bisa. Mendengar Dharma membaca ayat suci itu, orang tua tadi berucap, Gak apa-apa, baca aja terus. Doa yang kamu baca juga yang aku baca. Mendengar itu Dharma kaget. Berarti gak ada gunanya aku baca ayat-ayat suci. Di sela-sela suara Safety yang masih terus memanggil, sayup-sayup terdengar juga suara azan. Orang tua ini memberhentikan langkahnya hingga suara azan selesai. Setelah itu, dia mengajak Dharma untuk berjalan lagi. Tidak lama kemudian sampailah mereka di sebuah tempat yang cukup gersang. Di depan, terlihat ada sebuah bukit yang cukup tinggi. Orang tua itu menggandeng Dharma menaiki bukit tersebut. Dan anehnya, jalan yang dilewati ini sangat menanjak, tapi Dharma tidak merasakan lelah sama sekali. Kedua kakinya terasa ringan, seperti tidak sedang berjalan di atas tanah. Cukup jauh menaiki bukit, terlihat ada dua buah telaga yang airnya sangat jernih dan berwarna kebiru-biruan di sebelah kiri dan kanan. Melihat air itu, Dharma berkata, Mbah, ini di mana? Kok ada air sejernih ini? Ini tempatku, dan air telaga itu adalah air suci. Mereka melewati telaga tersebut. Karena sejak tadi merasa haus, Dharma minta izin untuk minum air di telaga itu. Mbah, saya haus, saya mau minum. Nanti saja,
Nanti aku ambilkan air dari telaga itu. Setelah melewati telaga tersebut, di ujung bukit Dharma melihat ada sebuah istana yang sangat megah. Seluruh bangunannya berwarna putih dan dilapisi cahaya. Orang itu menggandeng Dharma menuju ke istana tersebut. Sesampainya di depan pintu gerbang istana, Dharma bertanya, "Mbah, ini tempat apa? Besar banget." "Ini adalah rumahku. Aku tinggal di sini." Dharma benar-benar takjub melihat istana sebesar dan semegah ini. Lalu, orang tua itu berucap, "Setelah ini kamu juga akan tinggal di sini dan semua masalahmu akan selesai." Mendengar itu Dharma berpikir, kalau aku tinggal di sini, berarti aku nggak bisa ketemu sama ibu dan adik-adikku dong. Dia tanya, "Tapi Mbah, kalau saya tinggal di sini, apa boleh saya ajak ibu dan adik-adik saya?" "Tidak, kamu akan mulai hidup baru di sini." "Kalau begitu, apa saya masih bisa bertemu dengan mereka?" "Bisa, tapi hanya bertemu, tidak bisa berkomunikasi." Spontan Dharma berpikir, kalau gitu sama halnya aku kayak orang mati dong. Di sini Dharma membolak-balikan otaknya. Bagaimana kalau tinggal di sini? Bagaimana dengan ibu dan adik-adikku? Tidak lama kemudian, ada dua wanita yang menghampiri mereka. Dua wanita ini mengenakan kemben dan berselendang merah. Sepertinya dua wanita ini adalah dayang. Kedua wanita itu menunduk dan memberi salam pada mereka berdua. Lalu, orang tua ini meminta tolong pada dua dayang itu untuk membukakan pintu istana. Tapi mereka tidak bisa karena pintunya ini terkunci dan yang memegang kuncinya adalah orang tua ini. Kedua dayang itu berniat untuk mengambilkan kunci yang ada di dalam saku orang tua itu, tapi tidak diizinkan dengan alasan bukan muhrim. Suara Safety masih terus-menerus memanggil nama Dharma dari belakang. Lalu, orang tua itu melepaskan tangannya dari pundak Dharma untuk mengambil kunci yang ada di sakunya. Dharma memanfaatkan kesempatan itu untuk melihat adiknya di belakang. Dengan niatan dia ingin menarik adiknya untuk diajak tinggal di sini. Ketika melihat ke belakang, bukan Safety yang dia lihat, melainkan sebuah cahaya yang sangat terang hingga menyilaukan penglihatan Dharma. Dan anehnya, merasa silau dengan cahaya itu, Dharma tidak bisa memejamkan matanya. Dia hanya menghalangi cahaya itu dengan kedua tangannya. Tidak berselang lama, cahaya itu meredup dan terlihat Safety sedang menangis sambil memanggil-manggil nama Dharma. Dan beberapa pendaki lain terlihat panik. Dharma segera bangun dari posisi tidurnya. Seluruh badannya dibasahi oleh keringat dan merasa sangat haus. Dia minta tolong pada Safety untuk mengambilkan botol air, kemudian diminumnya. Setelah minum beberapa teguk air, salah satu pendaki yang ada di situ bertanya, "Mas, kamu gak apa-apa?" "Gak apa-apa Mas, emangnya saya kenapa?" "Kamu tadi kayak orang ibu Mas, badanmu dingin dan matamu terus melotot." "Tenang Mas, saya gak apa-apa kok. Terima kasih ya udah mau nolongin saya." Dharma menjelaskan pada beberapa pendaki yang ada di tendanya kalau dirinya tidak kenapa-napa. Lalu, satu persatu dari pendaki yang ada di situ keluar dan kembali ke tendanya masing-masing. Setelah semua sudah keluar, Dharma bertanya pada Safety, "Dek, emangnya aku tadi kenapa?" "Kamu tadi menggigil Mas, matanya melotot terus kayak orang kesurupan." Mendengar penjelasan dari Safety, dia mengucap tasbih sambil mengingat-ingat kejadian barusan. Kejadian tadi terasa benar-benar nyata.
Bahkan dia masih ingat setiap detail kejadiannya. Kamu tadi kenapa, Mas? Aku khawatir loh. Enggak, Dek. Aku nggak apa-apa. Tadi aku cuma mimpi buruk. Mimpi apa sih, Mas? Kok sampai melotot gitu? Nggak apa-apa. Udah, nggak usah dibahas. Sekarang udah jam berapa? Jam 10:30 lebih seperempat. Melihat kalau sekarang masih jam 11, dia kaget. Karena seingat Dharma, tadi dia beranjak tidur itu tepat jam 10. Sedangkan kejadian yang dialami barusan itu udah lebih dari 15 menit. Karena tidak tahu apa yang sudah terjadi barusan, Dharma menganggapnya mungkin itu hanyalah mimpi. Dia lekas keluar tenda untuk membuat kopi. Setelah itu dia berkemas untuk kembali turun. Perjalanan turun dimulai sekitar pukul 12 siang. Sebelum beranjak turun, Dharma bersalaman dengan pendaki yang ada di situ untuk berterima kasih karena sudah peduli dengan keadaannya tadi. Beberapa kali para pendaki yang ada di situ menanyakan kondisi Dharma dan dia bilang tidak apa-apa. Singkat cerita, sampailah mereka kembali di pos 4. Di situ Dharma mengajak Safety untuk berhenti karena dia mau melaksanakan sholat zuhur. Dia menggelar matras di dalam bangunan pos untuk sholat. Dan setelah selesai sholat, ada seekor burung jalak gading yang datang dan hinggap di ranting pohon depan bangunan pos. Tanpa lama-lama lagi Dharma mengajak Safety untuk melanjutkan perjalanan turun. Dan burung jalak ini mengikuti perjalanan mereka. Tapi ada yang aneh dengan burung ini. Selama mengikuti itu, burung ini tidak terbang, melainkan jalan melompat-lompat di belakang mereka. Setiap mereka berhenti di pos, burung itu juga berhenti. Dan kalau mereka lanjut jalan, burung itu juga melompat jalan. Hingga sampai di pos 1 tiba-tiba burung itu sudah tidak terlihat mengikutinya lagi. Singkat cerita, sampailah mereka kembali di base camp sekitar pukul 5 sore. Sesampai di situ Dharma mencari temannya yang kemarin untuk pamit. Tapi sepertinya temannya itu tidak sedang berada di sini. Dia mengambil motor di parkiran, kemudian lanjut berkendara pulang dengan selamat. Nah, itu tadi adalah pengalaman mistis yang dialami oleh Dharma dan adiknya ketika melakukan pendakian ke Gunung Lawu via Candi Ceto. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Aku pamit undur diri dulu ya. Good night and see you next time.